Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Saputra dari kelas 2 D3 Teknik Elektronika A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menemukan tentang tugas pada percobaan ke-9, yakni membuat Vivo dengan read clock adalah 2 kali write clock. Langsung saja, saya akan membuat projectnya. Yang pertama adalah membuat project baru dengan mengklik new project. Kemudian menamai projectnya dengan nama tugas 9. Dan saya memilih lokasi penyimpanannya pada video. Setelah itu, top level source tipenya dipilih HDL dan klik next. Untuk project settingnya, untuk family Spartan 3E, device XC3S250E, package CP132. Untuk preferred language-nya VHDL. Kemudian klik next. Klik finish. Setelah muncul tampilan berikut ini, selanjutnya adalah buat file VHDL-nya dengan cara mengklik kanan pada project yang telah dibuat dan klik new source, klik VHDL modul, beri nama dengan nama tugas 9 clock. Kemudian lokasi penyimpanannya sudah benar, yakni di video tugas 9, klik next. Untuk define modulnya langsung di next saja karena akan membuat port secara manual menggunakan teks. Klik finish. Setelah muncul tampilan berikut ini, maka selanjutnya adalah tinggal copy paste dari program yang telah saya buat sebelumnya. Setelah itu dilakukan pengecekan terhadap nama file VDL-nya agar tidak terjadi error. Kita replace dengan nama tugas 9 clock. Klik refresh all. Nah, setelah itu akan dilakukan cek sintaks dan sintesis. Yes. Pada program ini saya menggunakan beberapa port input dan output. Terus ini untuk secara umumnya lebar datanya saya menggunakan 8 dan kapasitas memorinya saya menggunakan 256. Untuk portnya terdiri dari clock write, clock read, reset, read enable, data in, read enable sebagai input, dan untuk outputnya data out, empty, dan full. Kemudian ketika read prosesnya, jika reset sama dengan 1, maka read counter 0, read loop false. Kemudian jika rising edge, jika read enable sama dengan 1, terus kemudian jika read loop false atau write counter hasil bagi memasukkan hasil bagi read counter, maka memori akan keluar sebagai data out. Jika read counter sama dengan kapasitas memori dikurangi 1, maka read counter sama dengan 0 dan read loop sama dengan true. Jika read counter tidak sama dengan kapasitas memori dikurangi 1, maka read counter adalah read counter plus 1. Untuk write prosesnya, jika reset sama dengan 1, maka write counter sama dengan 0 dan write loop false. Rising edge, jika write enable sama dengan 1, jika write loop false,
atau write counter diisi hasil pembagian read counter, maka memori adalah data in. Jika write counter sama dengan kapasitas memori dikurangi 1, maka write counter sama dengan 0, write loop true. Jika write counter vivo tidak sama dengan vivo kapasitas memori dikurangi 1, maka write counter adalah write counter plus 1. Kemudian untuk proses full empty-nya, jika reset sama dengan 1, maka full 0 dan empty 1. Jika reset tidak sama dengan 1, maka write counter sama dengan read counter. Kemudian jika write loop sama dengan read loop, maka empty 1. Jika tidak, full sama dengan 1. Setelah ini, saya akan membuat file VDL test bench-nya untuk dapat disimulasikan. Pertama adalah mengubah view-nya dari implementation menjadi simulation. Kemudian klik kanan pada nama percobaannya, klik new source, kemudian milih VDL test bench. Saya beri nama klik next, finish. Setelah muncul tampilan berikut ini, selanjutnya adalah meletakkan program yang telah saya buat sebelumnya pada file VDL test bench-nya. Setelah itu, saya akan mengubah penamaannya agar sesuai dengan yang saat ini dinamai. Replace all. Kita cek terlebih dahulu. Setelah itu kita jalankan behavioral check sintaksnya untuk mengecek apakah dalam program terdapat error atau tidak. Yes. Nah, terdapat centang hijau yang artinya dalam program tidak terdapat error. Kemudian saya akan mensimulasikan behavioral modelnya. Saya akan mengubah port data ini radix-nya menjadi unsigned decimal. Kemudian data out juga untuk radix-nya diubah menjadi unsigned decimal. Nah, pertama adalah terjadi perubahan reset dari 0, 1, kemudian 0 kembali. Terus ketika reset sama dengan 0, maka akan memasukkan data. Ini untuk empty-nya ketika start adalah 1, kemudian ketika data masuk dia berubah ke 0.
Kemudian ketika read enable sama dengan 1 dan maka akan dimasukkan data pada data in. Satu read enable akan memasukkan satu data, namun dalam satu read enable tersebut terjadi 2 kali clock write. Untuk datanya akan menghitung sampai dengan 255, yakni kapasitas memori dikurangi 1. Nah, ini sampai dengan kapasitas memori dikurangi 1. Yakni 255. Kemudian setelah mencapai kapasitas memori dikurangi 1, maka untuk loop yang selanjutnya adalah ketika memasukkan data, maka memori akan fullnya akan berada pada kondisi 1, yang artinya sudah penuh, hingga 40 hitungan setelah loop yang pertama. Nah, ini 40 hitungan setelah loop yang pertama. Kemudian setelah 40 hitungan yang pertama, read enable akan aktif dan data mulai dibaca. Di sini juga bersamaan dengan read enable yang juga berlogika 0101, sehingga baca di memori dibaca dan ditulis secara bersamaan. Hasilnya adalah pada full terjadi perubahan logika dari high low secara terus-menerus karena data dibaca dan ditulis secara bersamaan. Hingga program berakhir. Pada percobaan ini, untuk clocknya dibuat clock read sama dengan 2 kali clock write. Sekian presentasi demo percobaan 9 dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.